Halo, selamat malam semuanya. Ada pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yazid Hakim dengan NIM 1305223027. Saya dari kelas DS 4601. Saya mengambil jurusan S1 Data Science. Di sini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang konkurensi pada sistem operasi. Nah, apa itu konkurensi? Maka akan diulas di slide berikutnya. Konkurensi merupakan suatu proses pada rangkaian instruksi yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Hal itu terjadi pada sistem operasi ketika beberapa thread pada proses berjalan secara paralel. Konkurensi mengakibatkan pembagian source atau sumber daya yang memicu sebuah masalah seperti kebuntuan dan kekurangan sumber daya. Selain itu, konkurensi dapat diartikan atau didefinisikan bagaimana caranya menghadapi banyak pekerjaan sekaligus. Konkurensi berkaitan dengan cara dan bagaimana cara kerja sebuah struktur pada sebuah instruksi yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Pada konteks sistem operasi di konkurensi terdapat dua istilah, yaitu konkurensi dan paralel. Konkurensi dan paralel ini saling berkaitan di mana konkurensi itu dapat dijalankan pada beberapa atau banyak tugas dalam jangka waktu yang tumpang tindih. Salah satu tugas atau task dapat dimulai sebelum tugas lainnya atau tugas sebelumnya selesai dalam menjalankan sebuah tugasnya. Namun, keduanya tidak akan pernah berjalan secara bersamaan. CPU akan menyesuaikan pembagian waktu bertugas dan mengalihkan konteks dengan tepat. Tujuan yang ingin dicapai pada konkurensi itu adalah memaksimalkan CPU dengan meminimalkan waktu idle atau bisa dibilang eksekusi. Saat thread atau sebuah proses menunggu operasi I/O atau input-output, peluncuran program eksternal, proses atau thread lain menerima alokasi CPU. Di sisi lain, sebuah kernel pada OS atau operating system mengirimkan interupsi ke tugas aktif untuk menghentikannya. Sedangkan pada paralel itu sendiri merupakan suatu kemampuan untuk menjalankan beberapa tugas secara independen pada program dalam jangka waktu secara bersamaan, berlawanan dengan tugas-tugas yang dilakukan secara serentak. Tugas tersebut dapat dijalankan secara bersamaan pada inti prosesor lain, atau komputer yang sama sekali berbeda sehingga menjadi suatu sistem yang terdistribusi. Nah, terdapat perbedaan pada konkurensi dan paralel. Yang pertama, pada konkurensi sendiri yakni bertugas mengelola berbagai rangkaian instruksi dalam waktu secara bersamaan. Sedangkan pada paralel, yang bertugas menjalankan atau melakukan eksekusi pada rangkaian instruksi dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan yang kedua yakni pada konkurensi hanya memerlukan satu inti CPU, sedangkan pada paralel memerlukan lebih dari satu inti CPU. Perbedaan yang ketiga yakni pada konkurensi adalah tentang sebuah interupsi, sedangkan pada paralel adalah tentang sebuah isolasi. Dan perbedaan yang terakhir yang bisa menjadikan suatu main point atau perbedaan yang menonjol yakni konkurensi sendiri itu adalah bagaimana cara kerja atau struktur pada sebuah instruksi dalam waktu bersamaan. Sedangkan pada paralel yakni eksekusi pada banyaknya sebuah perintah atau pekerjaan yang dilakukan pada waktu bersamaan. Topik selanjutnya yakni tentang race condition atau yang biasa atau bisa diartikan dengan kondisi balapan. Race condition ini merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi pada sebuah device yang sedang mencoba melakukan dua atau operasi lebih pada waktu secara bersamaan. Namun, karena sifat pada sebuah device atau sistem, maka operasi dilakukan sesuai dengan urutan-urutan secara tepat agar sebuah perintah dapat dijalankan dengan baik dan tepat. Bagaimana race condition ini terjadi? Nah, race condition terjadi ketika perintah akan membaca dan menulis data dalam skala yang besar atau bisa diterima dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan di sisi lain, mesin ingin mencoba menimpa beberapa atau seluruh data saat data tersebut masih dalam suatu proses.
maka hasilnya mungkin berupa 1 atau lebih. Setelah itu, terdapat istilah semaphore pada OS atau operating system. Nah, apa itu semaphore? Semaphore dapat diartikan atau didefinisikan yakni variabel dengan tipe data integer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada critical section atau diartikan dengan kondisi kritis dengan menggunakan dua operasi atom yakni wait dan signal yang digunakan untuk sinkronisasi sebuah proses. Bagaimana cara kerja semaphore? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yakni terdapat dua operasi, yakni operasi wait dan operasi signal. Yang pertama, operasi wait ini akan melakukan sebuah decrement atau mengurangi nilai semaphore jika bernilai positif. Berlawanan atau begitu sebaliknya dengan jika suatu nilai semaphore itu adalah negatif atau nol, maka tidak ada operasi yang dilakukan. Sedangkan pada operasi signal ini akan melakukan sebuah increment atau menaikkan sebuah nilai semaphore jika bernilai positif. Begitu sebaliknya, pada nilai semaphore jika kurang atau sama dengan 0, maka proses pada semaphore ini yang operasi wait, maka akan dilakukan sebuah unblock. Apa keuntungan dari cara kerja semaphore ini? Yang pertama, semaphore memperbolehkan suatu proses masuk ke bagian kondisi kritis atau critical section. Metode ini pada semaphore jauh lebih efisien dibandingkan metode sinkronisasi lainnya. Yang kedua, tidak ada pemborosan pada sumber daya atau source, karena pada semaphore ini sibuk dalam melakukan wait atau menunggu karena waktu prosesor tidak terbuang secara percuma dalam memeriksa pada sebuah kondisi apakah terpenuhi untuk memungkinkan suatu proses mengakses conditional crisis section, critical section, mohon maaf. Dan keuntungan semaphore yang terakhir yakni semaphore dapat diimplementasikan ke dalam kode mesin secara independen, sehingga semaphore ini dapat disimpulkan tidak perlu bergantung pada mesin. Selanjutnya, pada OS atau operating system ada istilah juga yakni mutual exclusion. Nah, apa itu mutual exclusion? Mutual exclusion ini merupakan kondisi di mana terdapat kondisi pacu yang harus dijamin tidak boleh terdapat dua proses memasuki critical section secara bersamaan. Sebagai contoh pada case yang telah saya berikan di mana terdapat proses A membaca variabel in bernilai 10, di mana A belum sempat menyelesaikan sebuah proses menjadwalkan proses B berjalan, di mana proses B yang telah menjadwalkan sebuah jadwal yang membaca variabel in yang sama juga bernilai 10, B dapat menyelesaikan prosesnya. Proses B menyimpan berkas di slot atau alokasi ke-10. Setelah itu, A dijadwalkan kembali dan menyimpan berkas A di alokasi ke-10. Berkas B kemudian ditimpa ke berkas A, sehingga B tidak akan pernah mendapatkan hasil. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.